Indonesia adalah negara dengan lebih dari 275 juta penduduk dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03%. Tapi di balik angka-angka itu masih ada lebih dari 25 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya soal penghasilan yang rendah, tapi tentang keterbatasan akses, terutama akses terhadap pendidikan. Ribuan anak terpaksa putus sekolah setiap tahun karena harus membantu orang tua atau tak sanggup membayar uang sekolah. Padahal pendidikan adalah pintu untuk keluar dari kemiskinan, pintu untuk membuka masa depan yang lebih baik. Dan semua itu dimulai dari kesadaran bahwa pendidikan bukan pilihan. Pendidikan adalah hak, dan masa depan adalah tanggung jawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pembina mata kuliah Filsafat Ekonomi dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ilmu dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam forum ilmiah dengan semangat perubahan. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Membangun Generasi Indonesia Emas Melalui Pendidikan yang Bermakna. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Indonesia saat ini tengah menapaki perjalanan menuju bonus demografi. Diperkirakan pada tahun 2045 kita akan mencapai puncaknya, yang dimana mayoritas penduduk sudah berada pada usia yang produktif. Inilah yang disebut dengan Indonesia Emas. Namun, izinkan saya untuk bertanya, apakah kita sudah benar-benar siap menuju Indonesia Emas itu? Apakah sistem pendidikan kita sudah cukup bermakna untuk membangun generasi yang tangguh, cerdas, dan berakhlak? Hari ini, kita telah menghadapi kenyataan yang pahit, bahwasanya banyak lulusan yang tidak siap untuk bekerja, literasi pelajar di Indonesia tergolong rendah, dan yang ketiga, karakternya tidak dibentuk dengan kuat. Kita perlu jujur mengakui bahwasanya pendidikan kita terlalu fokus mengejar hasil dan lupa pada proses pembentukan manusia. Apa sih itu pendidikan bermakna? Pendidikan bermakna tidak hanya soal menghafal teori saja, tetapi tentang memahami kehidupan yang bermoral dan bertanggung jawab. Adapun pendidikan yang bermakna yang saya maksud, yang pertama yaitu membangun karakter dan empati, yang kedua yaitu mengasah pemikiran yang kritis dan kreatif, dan yang ketiga menghubungkan ilmu dengan realitas sosial. Baik, kita masuk ke peran-peran semua pihak. Peran semua pihak ini untuk membangun generasi emas melalui pendidikan yang bermakna. Yang pertama yaitu peran pemerintah. Pemerintah harus lebih memperkuat kurikulum yang holistik dan relevan. Yang kedua yaitu peran guru. Guru adalah kunci utama, mereka bukan pengisi otak tetapi pembentuk jiwa. Yang ketiga yaitu peran orang tua. Orang tua adalah madrasah pertama, dukungan mereka lah yang sangat penting untuk kita. Dan yang terakhir yaitu peran kita semua. Kita sebagai mahasiswa dan generasi muda harus menjadi pelopor pelajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, mari kita mulai. Teman-teman sekalian, Indonesia Emas bukan hanya sekedar cita-cita, tetapi ia adalah amanah besar. Jikalau kita ingin generasi yang akan mendatang menjadi pemimpin yang jujur, ilmuwan yang berakhlak, dan pengusaha yang adil, maka itu semua harus dimulai dengan pendidikan bermakna. Mari kita bangun sistem pendidikan yang tak hanya mencerdaskan otak, tetapi menerangi hati. Demikian orasi ilmiah ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menggugah kesadaran kita semua untuk berubah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.